Salatiga. Kembali lagi kita bersama dalam program pemahaman Alkitab. Dan pada hari ini kita akan ber-PA dengan tema hidup bersama sebagai Kristen dari bacaan firman Tuhan surat Kisah Para Rasul pasalnya keempat ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Sebelum kita mulai PA pada sore hari ini, saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang dengan pengucapan syukur buat kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Kau limpahkan kepada kami. Di saat yang berbahagia ini Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan kepada kita bacaan yang akan kita hayati pada sore hari ini, terambil di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai ayat 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki-kaki rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan pengantar singkat bacaan pada hari ini. Banyak orang Yahudi yang mengaku percaya kepada Yesus ketika mendengarkan khotbah dari rasul-rasul, dan orang percaya atau jemaat mula-mula pada saat itu adalah jemaat yang tidak hanya berkumpul bersama, tetapi mereka juga berbagi hidup bersama. Mereka pada saat itu mengalami guncangan, sebab sebagai agama yang baru ternyata mereka mengalami penolakan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada jemaat yang diusir dari rumah. Lah, bagaimana jemaat Kristen atau jemaat mula-mula pada saat itu dapat bertahan? Jemaat pada saat itu mereka saling memperhatikan satu sama yang lain. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, sehingga keakraban berbagi hidup sangat kuat di dalam jemaat mula-mula saat itu. Dan di dalam perikop yang sudah kita baca, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37,
itu sangat jelas bahwa jemaat mula-mula saling menopang satu sama yang lain. Dan pada saat ini saya akan membagikan 3 prinsip yang ada pada saat itu sehingga jemaat mula-mula tetap kokoh. Prinsip yang pertama adalah kesetaraan. Hal ini ditunjukkan melalui kasih yang nyata oleh sesama jemaat. Mereka saling memberi satu sama yang lain, menganggap satu sama yang lain setara, sederajat, tidak membeda-bedakan status sosial dan lain sebagainya. Hal inilah yang telah membuat jemaat mula-mula menjadi kokoh, bersatu, sehingga mereka tidak hanya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mereka tidak hanya berdoa, mereka tidak hanya menyaksikan firman atau menyaksikan kebenaran kepada orang lain, tetapi juga mereka menganggap semua sama, setara di mata Tuhan. Hal ini yang perlu kita ingat, sehingga ketika kita bertemu dengan siapapun, kita menganggapnya sebagai orang-orang yang sama dengan kita, orang-orang yang setara dengan kita, orang-orang yang sederajat dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip yang kedua adalah kerelaan. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Berbicara tentang meletakkan di depan kaki rasul-rasul, ini ekspresi yang tulus untuk merelakan apa yang dimiliki dan berbagi dengan orang-orang yang tidak punya. Dan contoh konkret telah dilakukan oleh Barnabas. Dia menjual tanahnya. Ini bukan hal yang mudah. Mungkin pada saat ini kita berpikir bahwa dengan uang sebanyak itu kita dapat melakukan banyak hal. Tetapi jemaat mula-mula pada saat itu, mereka memiliki prinsip rela. Kerelaan itu sendiri. Mereka berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluannya. Ini sangat jelas bagi kita umat Kristen pada saat ini. Banyak di antara kita merasa sedih jika kita harus berbagi hidup dengan orang lain. Bahkan mungkin di tengah keluarga kita sulit untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi jemaat mula-mula pada saat itu mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kebahagiaan pun dapat kita miliki. Kita dapat berada bersama dengan orang yang membutuhkan dan merasakan juga kebahagiaan dari mereka sendiri. Prinsip yang ketiga adalah kemurahan hati. Barnabas kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-36 sampai 37. Barnabas menjual tanahnya dan mendirikan semuanya untuk persembahan. Barnabas lebih mementingkan manusia daripada kekayaan, karena satu jiwa lebih berarti. Prinsip kemurahan hati ini yang ada Tuhan Yesus tanamkan kepada kita, untuk lebih mementingkan sesama kita daripada apa yang kita miliki itu sendiri. Maka kemurahan hati itu perlu ada di dalam hidup kita, sehingga kita dengan rela mempersembahkan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kita juga bermurah hati untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Dan melalui 3 prinsip yang jemaat mula-mula ajarkan kepada kita, marilah sebagai orang-orang Kristen pada zaman ini
Biarlah itu menjadi pedoman di dalam hidup kita. Segala apa yang sudah Yesus Kristus teladankan, jemaat mula-mula melakukannya, dan harusnya saat ini juga kita melakukan. Demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan. Video ini akan dibagikan di grup WA info GKI Tegarejo agar dapat ditanggapi bersama. Selamat berdoa, Tuhan Yesus